eh, kami juga mohon bantuan Bapak Ibu itu supaya juga ikut mengawasi agar putra-putrinya itu semester 1 dan 4 itu jangan sampai ada yang ngulang. Kami menjamin lulus tepat waktu gitu. Karena sistemnya kami sudah buat paket. Kami sudah buat paket tiap semester itu 20 sampai 24 SKS. Semester 4 selesai gitu ya. Semua materi sudah diberikan. Lalu semester 5 6 terjun ke industri. Semester 5 itu membuat web, nanti ada sertifikasinya, kita mengadakan sertifikasi, jadi semester 5 itu ujian kuliah industri dan sertifikasi. Semester 6 ujian industri lagi, karena industrinya 2 kali. Yang pertama, yang semester 5 itu industri untuk membuat web, yang semester 6 membuat pemrograman mobile ya. Nah, semester 6 itu hasil dari KKI semester 5 dan 6 diujikan juga di proyek akhir. Ya. Jadi masih ada proyek akhirnya. Proyek akhirnya berupa karya, sehingga mahasiswa TID 3 sudah punya portofolio. Itu yang kami tawarkan, maksudnya kelebihan pertama untuk di TID 3 Udinus. Terus yang kedua, mata kuliah prakteknya itu 70% gitu ya. Dan setiap praktek umpamanya 2 SKS. Kalau kuliah S1 itu 2 SKS itu kan hanya seminggu 1 kali ya. Tapi kalau di TID 3 kita tambahkan 1 kali lagi gitu. Jadi yang 2 SKS itu 2 kali pertemuan jadi 4 SKS, yang 4 SKS jadi 6 SKS. Dan itu maaf untuk biayanya tetap 4 SKS dan yang 2 SKS itu tetap 2 SKS. Tapi kami berkomitmen mengajarnya itu yang 2 praktek 2 SKS itu seminggunya 2 kali, yang 4 SKS seperti pemrograman mobile 1, 2 itu kita mengajarnya seminggu 3 kali, tidak 2 kali tapi 3 kali, jadi 6 SKS. Jadi itu kelebihan yang kami tawarkan di TID 3, sehingga kalau mahasiswa itu mengikuti dengan benar, insya Allah benar-benar mahir di web dan mobile, karena pemrograman webnya itu 12 SKS sendiri, ada web 1, web 2, dan web industri. Lalu pemrograman mobilenya 8 SKS, mobile 1 dan mobile 2. Lalu ada mata kuliah GIS ya, Geography Information System. Seperti kita kalau Gojek itu kan bisa mencari alamat ya, bisa mendetek alamat itu berdasarkan letak geografisnya. Itu juga diajarkan GIS 1 dan GIS 2. Selain itu juga ditambah jaringan ya. Tapi jaringan itu tidak menjadi prioritas di TID 3, tapi tetap diajarkan 2 semester ada jaringan. Jadi kalau sekedar masang-masang jaringan itu anak TID 3 itu bisa gitu ya. Masang kabel jaringan itu tujuannya supaya nanti kalau dia mahir, kalau sekarang kan sudah internet gitu ya, kalau masang jaringan itu bisa seenggak-enggaknya gitu ya. Itu kami ajarkan semester 1 dan semester 2, walaupun itu tidak untuk proyek akhir, tidak menjadi tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah mahir di pemrograman web dan mobile. Dan insya Allah kalau mahasiswa itu benar-benar mengikuti, di semester 5 itu harus sudah siap terjun ke industri. Jadi di semester 5 itu adanya hanya mata kuliah penyerta, tapi tidak ada kuliahnya gitu ya. Jadi mereka benar-benar ke industri selama 3 sampai 4 bulan. Setelah itu kan itu dibimbing juga, pembimbingnya ada 2, dari industri 1, dari dosennya 1. Nanti selesai KKI 1 diujikan sertifikasi. Sertifikasi itu ujian programnya, nanti dapat sertifikat APTI, Asosiasi Telematika Indonesia. Lalu webnya itu KKI-nya diujikan di ujian KKI. Nanti di itu KKI 1 web. Lalu di semester 6 ujian lagi, magang lagi untuk membuat mobile. Ya. Untuk perusahaan-perusahaan sudah banyak yang bekerja sama, baik nasional yang nasional yang saat ini selalu minta untuk KKI itu Metrodata ya. Nah, kendala kami itu biasanya ada mahasiswa yang maaf cuti gitu ya, karena
ada halangan untuk tidak mengikuti, sehingga dia itu satu semester itu terlewatkan karena kita sudah paket. Maka yang kesulitan dari kita adalah bagaimana mahasiswa itu mengulang satu semester ketinggalannya itu. Kalau paket kan harusnya semester 1 selesai lulus semua, 2, dan kita jamin mahasiswa nanti kan ada bimbingan karir juga, yang maksudnya kita terbuka. Kalau mahasiswa yang nggak bisa, kita punya lab namanya lab UMKM, itu bisa konsultasi dengan dosennya. Kita punya ruang transit untuk dosen untuk konsultasi, jadi hubungan antara mahasiswa dengan dosen itu sudah seperti teman di tempat kita. Jadi tempat sharing, diskusi. Di ruang dosen juga kita berikan meja bundar untuk diskusi mahasiswa. Jadi mahasiswa mau masuk keluar masuk ruang dosen bebas, mau tanya apa mau bebas. Di situ ada ruang diskusi meja bundarnya gitu ya, di ruang dosennya. Kalau mamanya malu ke ruang dosen, bisa sebelahnya ada lab UMKM, nanti diskusi di situ gitu. Di situ banyak kakak kelasnya yang sudah mulai buat project gitu ya. Itu jadi kami berharap itu semester 1 itu tidak ada yang, selama dia masuk terus mengumpulkan tugas itu pasti bisa gitu ya, karena dosennya itu secara intensif akan membimbing. Yang tadi 2 SKS jadi 4 SKS, yang 4 SKS pertemuannya jadi 6 SKS. Itu yang kami berikan supaya mahasiswa itu bisa ya. Insya Allah kalau mahasiswanya mengikuti terus, semester 1, 2, 3, 4 itu akan kita bimbing sehingga tidak ada yang mengulang gitu ya. Bahkan kalau masih nilai C itu kita kejar supaya bisa. Nah, bisanya itu bukan sekedar nilai, tapi bisa pemrogramannya gitu ya. Kalau hanya sekedar nilai, itu saya rasa dosen kita sudah sepakat bahwa nilai minimal itu B karena pemrograman gitu ya. Asli itu harus bisa gitu ya. Nah itu jaminan kami, mahasiswa mengikuti terus. Kalau dia belum bisa itu nanti semester 5 itu ketika KKI pasti dia akan bisa, karena di situ kita membuat suatu ruangan untuk diskusi gitu ya dengan teman-temannya maupun dengan dosennya untuk apa kekurangannya, karena semester 5 itu sudah sertifikasi. Jadi nggak mungkin nggak bisa buat program karena sudah uji sertifikasi. Dan di sertifikasi itu kita jamin lulus karena pasti bisa ya. Ada nilai B, ada nilai AB, ada nilai A ya tergantung. Tapi kalau masih nilai B itu yang kedepannya pasti juga sudah berdasarkan pengalaman gitu ya. Masing-masing beda, tapi minimal jadi programmer itu akan tercapai, itu janji kita. Jadi asalkan mahasiswa itu semester 1 sampai 4 itu benar-benar mengikuti dan tidak ada yang mengulang. Dan kalau mengulang itu resikonya akan berat karena sistem paket gitu ya. Kalau sistem paket kan mengaturnya agak sulit ini kalau ada yang mengulang. Padahal 3 tahun harus lulus gitu ya. Nah itu satu, KRS-nya tidak boleh terlambat. Nanti tolong putra putrinya kalau ada masalah, kita sudah membagi ke dosen wali. Setiap mahasiswa punya dosen wali, nanti bisa ngobrol dengan dosen walinya. Dosen wali itu yang membimbing dari pertama masuk sampai selesai, yang ngawasi nilainya, ya yang tanggung jawab terhadap mahasiswa tersebut. Dan setiap semester itu harus konsultasi, tapi ada juga mahasiswa yang nggak mau konsultasi terus online saja, itu juga salah karena nanti takutnya pas pengambilan KRS itu ada yang terlewat gitu ya. Nah itu satu, tapi nanti setiap dosen wali itu punya kelompok mahasiswanya ya. Kami sudah diwajibkan bahwa setiap dosen wali itu mahasiswanya tahu siapa saja gitu. Dan setiap semester pasti harus konsultasi gitu. Kendalanya apa, terus nggak bisanya di mana gitu ya. Biasanya akan dibentuk kelompok-kelompok gitu ya, yang sudah bisa nanti akan mengajari temannya juga. Kita membuat kelompok studi gitu. Itu terus tidak pakai slide nggak apa-apa ya, ada slide-nya, tapi lebih baik kita nanti tanya, mungkin Bapak Ibu bisa tanya jawab, atau yang saya sampaikan ini bahwa nanti alumninya itu akan intinya bisa pemrograman web dan mobile, dan kuliahnya hanya 4 semester, 1 tahun semester 5 dan 6 itu sudah industri.
industrinya tidak dilepas, tapi masih ada pembimbing dari kampus dan ada pembimbing penyelia dari industri. Dan itu masih bimbingan terus ke dosennya. Jadi sistem kuliahnya bimbingan. Ya. Dia kerja di industri, nanti seminggu sekali atau seminggu 2 kali bimbingan ke dosen pembimbingnya. Kendala-kendala apa yang dihadapi. Kalau pemrograman ya nanti bisa diskusi apa kelemahan dengan teman-temannya, kita sediakan ruang untuk diskusi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan terima kasih sudah mempercayakan putra putrinya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, monggo. Ya, jadi masalah untuk TID3 ini. Dan satu lagi nanti kalau dari TID3 ini insya Allah bisa melanjutkan, kalau sudah mahir program itu kan bisa kerja sambil kuliah meneruskan ke S1 tanpa membayar uang gedung lagi gitu. Dan biasanya alumni terbaik dari TID3 itu dapat beasiswa melanjutkan ke TI S1. Itu yang diberikan Pak Rektor itu kemarin beasiswa dan dapat laptop gitu ya, kalau yang terbaik itu ya. Jadi mahasiswa terbaik itu dapat laptop sama dapat beasiswa. Tapi kalau mau semua alumni TID3 kalau mau melanjutkan ke TI1 tidak membayar uang gedung lagi gitu ya. Jadi tinggal melanjutkan aja bayar SPP gitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Monggo kalau Bapak Ibu ada yang perlu ditanyakan atau masih mengganjal seperti itu, monggo kami persilahkan. Monggo Bapak. Mungkin kalau tidak ada nih mungkin saya share aja PowerPoint-nya ya masalah TID3 ya, ini untuk gambaran nanti. Nah ini sudah terlihat ya Bapak Ibu nih. Ini TID3 jadi mencetak profesional berbasis mobile ya. Kalau istilahnya itu kalau web itu di pemrograman itu back end sama front end ya. Sekarang back end-nya itu database-nya di web, front end-nya itu di mobile ya. Jadi Android ya, sistem Android. Nah ini alhamdulillah akreditasinya sudah dari tahun 2020 ya. Dan ini sedang mengajukan sekarang akreditasi unggul ya. Jadi pemerintah itu sekarang dari A itu ke unggul gitu. Nah, TID3 sudah mengajukan, tinggal menunggu hasilnya saja gitu ya. Tapi kalau untuk melamar pekerjaan itu kan sekarang ada yang mensyaratkan dari akreditasi A gitu ya. Ini akreditasinya sudah A dan TID3 yang akreditasi A itu di Jawa Tengah ya baru Udinus itu ya untuk TID3-nya. Ini rankingnya ranking 6 di nasional gitu ya untuk TID3-nya. Lalu visinya ya ini membuat mahasiswa itu memiliki keahlian di web dan mobile. Oh ya satu lagi, tahun ini kita mau mengadakan bukan perubahan kurikulum tapi tinjauan kurikulum. Jadi TID3 itu tiap 4 tahun sekali melakukan tinjauan kurikulum. Nanti di tinjauan kurikulum ini akan dipanggil alumni-alumni terbaik itu yang sudah kerja saat ini, yang dipanggil itu yang ada di Metro Data, terus Departemen Perhutanan, terus ada di Telkom, itu ada 10 sudah kita pilih, lalu kita akan diskusi dengan mereka apa yang dibutuhkan di industri saat ini. Apa yang dibutuhkan di industri saat ini, apakah kurikulum kita masih cocok, itu yang menilai bukan kita tapi alumni-alumni nanti. Ya. Jadi alumni-alumni ini menilai kurikulum TID3 apa yang perlu diubah. Itu kita lakukan 4 tahun sekali dan kebetulan ini saat ini sedang dilakukan. Ya. Nanti masukan-masukan dari alumni itu akan menjadi dasar untuk mengubah kurikulum. Umpamanya ini platform untuk webnya sudah jadul apa sudah nggak dipakai ini Pak, harus diganti yang sekarang yang trennya ini gitu ya. Nanti kita akan mengubah itu.
isinya ya. Umpamanya pemrograman mobilnya kurang harusnya, nah nanti kita ubah jadi 3, umpamanya mata kuliah ada yang tidak perlu harus dihapus, ya kita hapus gitu. Jadi dasar kita mengubah kurikulum adalah dari industri, dan industrinya itu kita ambil dari alumni-alumni yang sudah banyak itu. Nanti kita pilih sekitar 10 mahasiswa, sudah kita surati, kita mohon bantuannya untuk mengadakan. Dan itu sudah rutin setiap 4 tahun sekali gitu, untuk mengubah kurikulumnya. Sini kita kerjasama dengan industri. Ya, ini cakap karya, cakap teknologi, cakap wirausaha. Ada juga mata kuliah wirausaha itu 2, ada dasar kewirausahaan dan technopreneurship. Nah, di technopreneurship itu, nah ini nanti KKI-nya itu kalau dia punya usaha sendiri boleh membuat e-marketplace atau e-commerce usaha dia sendiri. Tidak harus di industri, umpamanya tidak harus, tapi dia punya usaha, dia ingin berwirausaha berbasis web atau mobile gitu ya. Yang kita ajarkan itu technopreneurship. Technopreneurship itu usaha yang menggunakan berbasis web dan mobile ya. Jadi kita tidak mengharuskan mereka bekerja di industri sebagai programmer, tapi kalau yang ingin berwirausaha atau technopreneurship, KKI-nya boleh ke sana, boleh ke industrinya sendiri ya. Di mata kuliah technopreneurship diajarkan bagaimana membangun startup baru. Nah, biasanya dari mata kuliah technopreneurship itu ada mahasiswa yang ingin mengembangkan bisnisnya gitu ya, dia tidak ingin kerja di kantor, dia mahir membuat web mobile untuk membuat usahanya sendiri gitu ya, e-marketplace atau e-commerce gitu. Ya, ada beberapa mahasiswa yang seperti itu. Lalu ini kenapa mobile application? Ini alasan-alasan kita bahwa di Indonesia itu pengguna internet itu termasuk 6 besar di dunia gitu ya. Ini dari Kominfo. E-marketnya itu banyak, sehingga kalau mau usaha di technopreneurship itu pembelinya banyak sekali, sehingga kan e-market itu atau e-commerce itu banyak berkembang di Indonesia gitu, karena pembelinya banyak gitu. Sekarang anak SMP pun sudah bisa belanja gitu ya, sudah bisa belanja lewat e-market gitu ya, ada Shopee gitu ya. Nah, di Indonesia sudah membuat seperti itu. Terus kenapa mobile application? Karena populasinya itu tadi ya, di Indonesia, terus pengguna mobil itu hampir semua anak SMP sekarang sudah pakai mobil ya. Sekolah sudah boleh bawa handphone gitu ya. Biasanya juga suka belanja lewat internet gitu ya. Jadi pangsa pasarnya itu besar sekali ya, dari anak-anak sampai orang tua gitu ya. Nah, contoh aplikasi ini ada mobil perbankan ya, ada BCA, ada macam-macam, terus ada terapan mobil application ini untuk kota yang cerdas itu sekarang semuanya sudah lewat City Smart gitu ya, istilahnya Smart City itu lewat mobil ya, pemrograman mobil. Tentunya pemrograman mobil ini sebagai front end-nya, jadi tapi ada istilahnya back end-nya. Nah, database-nya di mana? Database-nya dikelola di web ini ya. Jadi kalau bisa mobil ya harus bisa web ini. Nah, ini aplikasi mobil yang sudah dikembangkan ya, untuk seperti di Udine sudah ada Madang gitu ya. Terus contoh terapan GIS ini ya. Sekarang juga di semua kementerian hampir menggunakan GIS ini ya. Seperti perikanan ini, konversi laut, taman wisata itu semua GIS. Bahkan di Departemen Agama juga sudah punya GIS ya, untuk pemetaan tanah wakaf itu juga dikerjakan oleh dosen TI D3 ya, Pak Edi itu membuat GIS untuk tanah wakaf ini. Jadi memetakan di mana saja letak tanah wakaf dan sudah diberdayakan atau belum. Nah, ini GIS ya, web GIS yang untuk memonitor transportasi ya. Kalau Departemen Transportasi, Departemen Perhubungan itu tentunya transportasinya yang padat di mana gitu ya.
yang dibutuhkan transportasi untuk mengurai kepadatan lalu lintas. Ini GIS ya. Jadi GIS-nya juga diajarkan, GIS-nya ini nanti dalam bentuk pemrograman web gitu, dan mobile gitu ya. Nah ini contoh produk mahasiswa, ada aplikasi Sentral Java Contact SK di pemerintahan membuat pemrograman web dan mobile. Ini sudah salah dikerjakan nih, mahasiswa gitu ya, contoh-contohnya gitu ya. Terus membuat BPN Go Mobile gitu ya, company profile informasi pelayanan pada kantor pertanahan Kabupaten Semarang gitu ya. Jadi membuatkan seperti ini gitu ya. Terus untuk tugas akhirnya ya, aplikasi mobil pencari objek wisata gitu ya. Ini biasanya dia magangnya di departemen pariwisata gitu ya. Dinas pariwisata. Nah ini contohnya di Telkom juga mahasiswa kita membuatkan Telkom Indonesia ini, selamat datang ini ya. Jadi sistem informasi layanan pelanggan Telkom itu pernah dibuat oleh anak TI D3 gitu ya. Jadi di Telkom sudah ada programmernya, tapi anak TI D3 membantu membuatkan sub programnya gitu ya. Sub. Terus di kepolisian juga pernah membuatkan lapor tindak kejahatan di ya, ini di Kapolda. Jadi tiap tahun mahasiswa kita ada yang magang di Kapolda, di pemerintahan itu membantu membuatkan yang dibutuhkan mereka gitu ya. Seperti ini lapor tindak kejahatan ini ya. Terus ada sistem SPPD pada dinas Tangsel ya. Akerstan ini ya, Jawa Tengah ya. Dinas Terkan ya, Semarang gitu ya. Lalu ini karya yang tadi hubungannya mahasiswa itu ingin punya usaha sendiri gitu ya. Nah ini karya-karya Center of Excellence-nya, kita punya lab UMKM, mahasiswa yang ingin tidak di industri tapi ingin mengembangkan bisnis sendiri. Ini ada jas tukang itu dia punya ide gimana tuh sekarang itu nyari tukang itu susah untuk menerapkan genteng, menerapkan apa, terus dia buat kayak web itu ya kayak Gojek itu, tapi dia khusus tukang. Tapi ini belum, baru prototipe ya. Sayangnya mahasiswanya itu nggak melanjutkan, dia sudah kerja di industri gitu ya. Kadang seperti itu gitu ya, karena mungkin butuh modal, butuh macam-macam, mahasiswanya kan butuh kesabaran juga. Tapi anak PI 3 biasanya kalau sudah ke industri ya sudah ditinggalkan itu ya, technopreneurship-nya gitu ya. Ada yang Hore application itu kita sudah uji coba semuanya. Ini ada Karta Semar untuk industri kerajinan di Semarang gitu ya. Ini contoh-contoh yang dikerjakan mahasiswa itu. Nah ini fasilitas penunjang, kita punya ruang kuliahnya itu di situ, prakteknya di situ juga. Jadi diharapkan mahasiswa itu punya laptop sendiri karena di sini sudah disediakan untuk jaringannya. Terus dosennya mengajar juga di sini gitu ya. Itu sehari penuh itu sekolahnya di sini. Jadi dari jam 7 pagi sampai jam 16, bahkan ada sampai malam ya, kayak sepertinya semester ini gitu ya. Karena itu ada penambahan 2 SKS jadi 4 SKS, 4 SKS jadi 6 SKS, sehingga kuliahnya ada yang sampai malam kayaknya tiap hari Kamis itu ya, sampai jam 8 malam ya. Terus itu ruangan ini biasanya satu angkatan di ruangan ini terus gitu ya. Dosennya nanti kan, dosennya ada ruang transitnya di situ untuk diskusi gitu. Terus ini fasilitas pendukung lainnya ya biasalah, perpustakaan, ruang tata usaha gitu ya. Terus ada masjid, poliklinik ya, ini sudah. Prosesnya PBM ada fasilitas pembelajaran, sistem informasi dosen. Orang tua juga nanti sudah dijelaskan oleh TU bagaimana membuat mengaplikasikan yang untuk orang tua ya, web untuk orang tuanya gitu ya. Ini industri yang sudah kerjasama, ada beberapa industri kerjasama gitu yang digunakan mahasiswa untuk melakukan KKI gitu ya. Nama perusahaan, alamat gitu ya. Jadi ada kuliah kerja industri 1 web dan kuliah kerja industri 2 mobile ya, di semester 5 dan 6. Nah ini sertifikat yang nanti didapat dari Asosiasi Profesi
Telematika Indonesia itu ini desain grafis, tapi sekarang sudah tidak desain grafis lagi ya, sekarang web dan diperbolehkan, yang diperbolehkan kurikulumnya ganti terus ya. Ya karena yang diperbolehkan hanya web dan mobile. Nah, yang pemrograman web itu didapat sertifikasi ini semester 5 dan yang mobile itu nanti semester 6. Ini Cisco untuk aplikasi softwarenya ya. Demikian yang bisa saya jelaskan. Mungkin ini nomor HP saya bisa dicatat untuk WA kalau ada pertanyaan gitu ya. Kalau mahasiswa sudah dibuatkan kelompok dosen walinya, nanti bisa bertanya ke dosen wali masing-masing. Dosen TID 3 itu hanya sedikit, hanya ada 6 ya. Jadi mahasiswanya hanya dibagi 6 dosen ya. Dosennya hanya ada 6 gitu. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk TID 3 ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Dan monggo kalau ada yang mau ditanyakan, persilahkan dari Bapak Ibu. Kalau sudah tidak ada, saya rasa cukup nih. Mohon maaf kalau ada yang salah. Nanti kalau umpamanya ada tanya boleh WA ke saya, tadi nomor saya 081 22 80 4229. Matur nuwun atas kepercayaan Bapak Ibu sudah menitipkan anak-anaknya ke TID 3. Mudah-mudahan insya Allah akan kami bimbing dengan benar dan lulus tepat waktu ya. Kalau umpamanya ada permasalahan, kami bisa ditegur baik lewat WA atau silaturahmi ke TID 3 juga diperbolehkan. Monggo. Ngaten, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pamit ya.